Ada dua peristiwa belakangan ini yang sempat viral, mengusik keberagaman dan keberagamaan kita, yakni tentang intoleransi di Indonesia, yakni larangan berdoa dan beribadah, yakni dari Tangsel dengan doa Rosarionya, dan dari Kota Bekasi seorang pejabat ASN. Dari Kota Bekasi ini masih aktif sebagai ASN lagi loh. Bukan sebagai anak buah lagi, tetapi sudah masuk unsur pimpinan. Ini yang viral. Yang tidak viral ada berapa kasus lagi. Karena ada istilah no viral, no justice. Artinya kalau tidak viral, tidak ada keadilan. Biasanya kalau sudah viral lalu minta maaf, pura-pura menyesal dan sedih, maka persoalan selesai, sudah. Kemudian diulangi lagi dan terulang lagi dan lagi. Begitu seterusnya sampai dunia kiamat. Saya pikir negara kita adalah negara hukum, bukan negara agama atau negara sekuler. Sebagai negara hukum, ada aturan dan undang-undangnya yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Kalau melanggar hukum, ada sanksi hukum. Apalagi sebagai ASN yang sudah angkat janji atau sumpah. Minta maaf, silakan. Boleh-boleh saja. Dan pasti kita maafkan sebagai umat beragama. Tetapi ingat dan catat, sanksi hukum tetap jalan loh. Itu baru adil. Tidak memandang siapapun orangnya, apapun agamanya dan sukunya. Harapan kita, aparat penegak hukum harus ambil tindakan tegas. Jangan diskriminatif dong. Ibu Meilani di Sumatera Utara dan Ahok di Jakarta sudah minta maaf. Sudah minta maaf juga kok. Tetapi sanksi hukumnya tetap jalan. Apa bedanya dengan yang lain? Aparat penegak hukum harus bertindak adil dan benar. Harus lebih takut kepada konstitusi daripada konstituen. Ingat dan catat itu. Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 dan Pancasila tegas mengatakan tentang kebebasan beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Dijamin oleh konstitusi kita. Saya sering sampaikan bahwa Republik Indonesia sudah meratifikasi tentang hak beribadah ini dalam deklarasi PBB tahun 1948. Beribadah, berdoa adalah hak yang paling asasi. Jangan Anda pura-pura tidak tahu tentang hal ini. Soal izin-izin yang saudara maksudkan adalah PBM nomor 9 dan 8 Menak dan Mendagri 2006 itu. Apakah PBM ini tidak bertentangan dengan konstitusi yang lebih tinggi, yang lebih di atasnya, yakni Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila? Sepanjang yang saya ketahui dan pahami, tidak ada undang-undang atau peraturan yang di bawahnya menganulir undang-undang peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Jangan terbalik kawan. Karena PBM ini sudah banyak memicu masalah kerukunan kita. PBM ini yang dipakai oleh orang-orang, oknum-oknum yang intoleran sebagai alatnya soal izin dan izin ini. Maka telah berulang-ulang saya sampaikan, saya tandaskan, saya tegaskan kepada orang lain dan kepada lembaga, termasuk kepada Bapak Presiden Jokowi, sebagai pemimpin dan sebagai panglima tertinggi negara Republik Indonesia.
agar mencabut, sekaligus mencabut, sekali lagi mencabut PBM itu. Saya tandaskan dan tegaskan, cabut itu PBM karena itu tidak konstitusional. Itu membuat kegaduhan. PBM itu dipakai oleh yang intoleran, menghalangi atau menghambat orang berdoa, beribadah, dan mendirikan rumah ibadah. Saya mohon keterangan dan pencerahan dari Bapak Ibu yang terhormat, yang bergerak di bidang hukum kepada saya dan kepada seluruh umat di Indonesia untuk pencerahan dan edukasinya. Kesempatan hidup kita di dunia ini sangat terbatas. Jangan mencari solusi di zona yang nyaman, yang aman dan nyaman. Ini khususnya saya ingatkan sebagai hamba Tuhan kepada para aparat penegak hukum apapun agamanya. Bagi mereka yang dipercayakan Tuhan di lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, jabatan, sikap, dan tindakan kita akan saudara-saudari pertanggungjawabkan pada masa kini dan pada akhirat di hadapan Tuhan kita yang hidup dan yang berkuasa. Hati-hati dan waspadalah, jangan terlambat dan ketinggalan kereta. Lakukanlah apa yang boleh kita lakukan sekarang juga, sekarang. Jangan tunggu esok atau lusa. Karena kita tidak tahu hidup esok atau lusa tidak ada lagi di dunia ini. Aneh dan heran saya, masa untuk berdoa dan beribadah harus ada izin? Masa mengurus izin panti pijat lebih gampang dari mengurus izin rumah ibadah? Pertanyaan kritis saya, apakah rumah ibadah agama yang lain itu sudah semua punya izin? Tolong periksa dengan cermat. Dan yang berkompeten silahkan menjawab pertanyaan saya ini. Di daerah saya, Kabupaten Simalungun, dan banyak daerah yang lain di Indonesia, kalau PBM ini diterapkan secara konsekuen dan konsisten, yang 60 dan 90 itu tidak akan boleh beribadah di situ. Tetapi karena umat kami toleran, maka silakan saja. Saya masih ingat ketika saya masih SD, SMP, dan SMA di Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, kampung saya. Aman-aman dan baik-baik saja. Tidak pernah ribut. Tidak pernah tanya, ada izinmu atau tidak? Karena orang tua dan pengurus agama kami mengajarkan kepada kami toleransi sesuai dengan iman kepercayaan kami. Bagaimana perasaan saudara, Bapak, Ibu? Kalau sikap seperti itu kami lakukan kepada Bapak dan Ibu. Sedang berdoa, sedang beribadah. Lalu kami ganggu dan usir dengan penuh emosi dan kemarahan. Yakinlah hal itu tidak pernah kami lakukan, kawan, sahabatku. Karena kami masih toleran, masih menghargai, menghormati, dan mengasihi orang lain. Kami berharap aparat keamanan harus bertindak tegas, menegakkan konstitusi sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku. Jangan lebih takut kepada konstituen atau orang banyak, tetapi takut dan patuhlah kepada konstitusi
yang sudah kita sepakati bersama. Kami berharap agar Pak Mendagri, Kapolri, bahkan Presiden bersikap tegas dalam hal ini sesuai dengan hukum yang berlaku, agar tidak ada lagi, dan inilah yang terakhir, persoalan intoleran. Karena dampak negatifnya peristiwa ini akan berpengaruh kepada investor dalam dan luar negeri. Tidak hanya itu, dampaknya juga berpengaruh kepada kepercayaan kami, kepada legalitas aparat pemerintah yang ada. Perlu saya pikir bahwa kesabaran kami tentang hal ini sudah sejak 79 tahun kita merdeka. Kami sebagai warga negara akan diperlakukan hak dan tanggung jawab yang sama seperti warga negara yang lain. Kami bukan sebagai warga negara kelas 2 atau warga negara yang menompang, yang kos di negara RI ini. Kewajiban dan hak kami harus sama dan setara dengan warga negara yang lain. Dalam hal berdoa, beribadah, dan mendirikan rumah ibadah. Salam NKRI dan salam kerukunan, rukun dari Bang Jahenos Saraghe. Terima kasih.